Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Umum 1955. Latar belakang pemilu pertama 1955. Tujuan pemilu pertama 1955. Kronologi pemilihan umum pertama 1955. Hasil pemilu pertama 1955. Kelebihan dan kekurangan pemilu. Selama masa Presiden Soekarno, tahun 1945 sampai 1965, yang melewati beberapa era seperti revolusi fisik, demokrasi parlementer, dan demokrasi terpimpin, hanya sekali terjadi pemilu, yaitu tahun 1955. Pemilu ini terjadi ada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Dari Masyumi 29 Juli 1955 sampai 2 Maret 1946. Akan tetapi, peraturan yang dijadikan landasan dalam pemilihan umum tahun 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang telah disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wiloko dari PNI 30 Maret 1952 sampai 2 Juli 1953. Adapun beberapa hal yang menjadi latar belakang pelaksanaan pemilu tahun 1955, yaitu 1. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri ada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. Dan yang ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu atau undang-undang pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wiloko. Tujuan pemilu pertama 1955 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu 1953 dilakukan untuk memilih anggota-anggota parlemen atau DPR dan konstituante atau lembaga yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Adapun sistem pemilu yang digunakan dalam pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Dengan sistem ini, wilayah negara RI dibagi dalam 16 daerah pemilihan, atau di mana Irian Barat dimasukkan sebagai daerah pemilihan ke-16. Padahal Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, sehingga pemilu tidak dapat dilangsungkan di daerah tersebut. Dalam sistem perwakilan proporsional, setiap daerah pemilihan mendapat sejumlah berdasarkan jumlah penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan minimum 6 kursi di konstituante dan 3 di parlemen. Di setiap daerah pemilihan, kursi diberikan kepada partai-partai dan calon-calon anggota lainnya, sesuai dengan jumlah secara yang mereka peroleh. Sisa suara bisa digabungkan baik antara berbagai partai di dalam suatu daerah pemilihan. Kalau partai-partai bersangkutan sebelumnya telah menyatakan sepakat untuk menggabungkan sisa suara, maupun digabungkan untuk satu partai di tingkat nasional. Adapun jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520 atau 2 kali lipat kursi DPR. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Selain pemerintah, DPR dan konstituante juga diadakan pemilihan DPRD. Pemilihan DPRD yang dilaksanakan secara terbuka antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, dengan dipisahkannya waktu penyelenggaraan pemilu DPR. Konstituante dan DPRD pemilu menjadi fokus, yang artinya konstituen pemilih memiliki pertimbangan yang lebih rasional sebelum memilih, tidak sekedar memilih hanya karena kedekatan emosional. Pemilu diselenggarakan secara sederhana karenanya tidak menyerap biaya negara terlalu besar. Kronologi pemilihan umum pertama 1955. Pendaftaran pemilih dalam pemilu 1955 mulai dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan baru selesai pada November. Tercatat ada 43.104.464 warga yang memenuhi syarat masuk bilik suara. Dari jumlah itu, sebanyak 87,65% atau 37.875.299 yang menggunakan hak pilihnya pada saat itu.
Pada pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proporsional yang tidak murni. Proporsionalitas penduduk dengan kuota 1 berbanding 300.000 tidak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri dalam pemilu yang pertama ini. Keseluruhan peserta pemilu pada saat itu mencapai 172 tanda gambar. Pada pemilu ini, anggota TNI APRI juga menggunakan hak pilihnya berdasarkan peraturan yang berlaku ketika itu. Pada pelaksanaan pemilu pertama, Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Dengan perbandingan setiap 300.000 penduduk diwakili seorang wakil. Pemilu pertama ini diikuti oleh banyak partai politik karena pada saat itu NKRI menganut kabinet multipartai sehingga DPR hasil pemilu terbagi ke dalam beberapa fraksi. Sesuai tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD. Pemilu DPRD dilaksanakan dalam 2 tahap. Juni 1957 pemilu untuk Indonesia wilayah Barat dan Juli 1957 untuk pemilu Indonesia wilayah Timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan pemilu DPR, konstituante, dan DPRD, pemilu menjadi fokus. Meskipun kabinet Ali jatuh, pemilu terlaksana sesuai dengan rencana semasa kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu yang pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Sekitar 39 juta rakyat Indonesia datang ke bilik suara untuk memberikan suaranya. Pemilu saat itu berjalan dengan tertib, disiplin, serta tanpa politik uang dan tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, banyak pakar politik yang menilai bahwa pemilu tahun 1955 sebagai pemilu paling demokratis yang terlaksana di Indonesia sampai sekarang. Penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menelan biaya Rp479.891.729. Angka itu dikeluarkan untuk membiayai perlengkapan teknis pemilihan seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara pemilu. Menurut Herbert Fett, dana pemilu itu sebenarnya terlampau mahal. Salah satu faktor yang mendongkrak kenaikan biaya adalah kelambanan unit-unit kerja panitia pemilu yang pada akhirnya menambah beban biaya. Hasil pemilu pertama 1955. Yang pertama, hasil pemilu tahap 1, 29 September 1955. Pada tanggal 29 September 1955, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia yang memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan umum 1 yang diikuti 172 kontestan pemilu 1955. Hanya 28 kontestan atau 3 diantaranya perseorangan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi. A. Partai Nasional Indonesia 57 kursi atau 22,3%. B. Masyumi 57 kursi atau 20,9%. C. Nahdlatul Ulama 45 kursi atau 18,4%. D. Partai Komunis Indonesia 39 kursi atau 15,4%. Keseluruhan kursi yang diperoleh adalah sebesar 257 kursi. 3 kursi sisa diberikan pada wakil Irian Barat yang keanggotaannya diangkat presiden. Selain itu diangkat juga 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa.
Dengan demikian, keseluruhan anggota DPR hasil pemilu 1955 adalah 272 orang. Yang kedua, hasil pemilu tahap 2. Jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan, maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya. Sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Kelebihan dan kekurangan pemilu 1955. Kelebihan 1. Tingkat partisipasi rakyat sangat besar. Ada sekitar 90% dari semua warga yang punya hak pilih ikut berpartisipasi. 2. Lebih dari 39 juta orang memberikan hak suaranya dan mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar. 3. Persentase suara sah yang besar. Ada 80% dari suara yang masuk, padahal 70% ditambah penduduk Indonesia masih buta huruf. 4. Pemilu berjalan aman, tertib, dan disiplin, serta jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan. Kekurangan 1. Adanya krisis ketatanegaraan. Hal tersebut memicu lahirnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kenapa? Karena akibat dari kegagalan Dewan Konstituante dalam menghasilkan konstitusi baru. 2. Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Tidak ada pemenang mayoritas pada saat itu, mengakibatkan sistem pemerintahan tak stabil karena kekuasaan terbagi-bagi ke dalam berbagai aliran politik. 3. Kekecewaan di partai politik. Jumlah partai lebih bertambah banyak daripada berkurang, dengan 28 partai mendapat kursi. Padahal sebelumnya hanya 20 partai yang mendapatkan kursi. Beberapa pemimpin Masyumi merasa bahwa kemajuan Islam menuju kekuasaan nasional kini terhalang, dan bahwa perhatian mereka seharusnya dialihkan untuk mengidentifikasi Islam di tingkat rakyat jelata.